Ya, baik ya, kita lanjutkan ya terkait project schedule management. Jadi kali ini kita akan bahas terkait yaitu ya tentang schedule control ya. Jadi ini schedule control bagian step terakhir ya. Bagaimana kita mengendalikan atau menjaga terkait schedule yang sudah kita jalankan ya. Nah, di sini ada beberapa hal terkait bagaimana kita mengontrol atau mengendalikan schedule ya. Pertama ya, lakukan reality check ya. Artinya ketika aktivitas ini dijalankan ini udah sampai mana. Nah, kita mungkin harus ke site atau ke lokasi ngecek beneran atau kita tanya orang-orang yang mengerjakan udah sampai mana ya. Oke, kemudian di sini allow for contingency ya. Jadi bersiap untuk nanti ada plan-plan apa ya ketika ada kejadian yang kurang sesuai dengan plan ya. Oke. Nah, kemudian ini juga penting don't plan for everyone to work at 100% capacity all the time. Artinya kan setiap orang kan kadang-kadang ada yang sakit, ada yang tidak bekerja maksimal. Nah, ini juga kalau bisa ya don't plan for everyone to work at 100% capacity ya. Bisa jadi nanti ada yang dilonggarkan supaya apa? Supaya nanti kalau ada apa-apa bisa ditukar ya, ditukar atau di istilahnya apa? Serap ya, digantikan oleh yang lainnya. Oke. Kemudian hold progress, lakukan progress meeting ya, selalu ya dengan stakeholder dan be clear dan honest ya. Jadi jujur ya, harus jelas dan jujur ketika berkomunikasi terkait schedule ya. Kalau kita bilang baru selesai 5 hari ya, dari 10 hari misalnya target 10 hari baru selesai 5 hari ya bilang 5 hari ya. Jangan bilang oh sudah mau 9 hari misalnya. Nah, itu Anda sebenarnya lagi berbohong ya. Oke. Nah, eh, chapter 7 ini atau bagian step yang ketujuh ini adalah membahas bagaimana kita mengendalikan sebuah jadwal ya, mengendalikan atau mengontrol ya. Jadi kalau Anda lihat dari knowledge area yang sebelumnya dan proses di mapping, control schedule ini memang berjalan ketika project sudah berjalan ya. Nah, salah beberapa goalsnya misalnya ya, kita pengen lihat status on the schedule. Nah, simpelnya gini ya, status tuh ini udah dijalankan belum? Nah, ini statusnya gimana? Kemudian kita bisa lihat influence faktor juga ya, yang menyebabkan kalau ada perubahan schedule ya. Oke, kemudian menentukan kalau schedule ada perubahan dan mengelola perubahan itu ketika terjadi ya. Nah, di sini nanti ada beberapa hal terus yang kita gunakan ya. Ada progress report, change control system, project management, kemudian nanti ada variansi analisis. Nah, nanti bisa ya. Kemudian ada performance management. Nah, ini bisa menggunakan value ya. Oke. Nah, ini proses-prosesnya dalam kontrol schedule, kita inputnya, toolsnya, ini outputnya ya. Silakan nanti dibaca lagi ya. Oke, nah yang bagian pertama tadi ya, reality check on scheduling, tadi jelas ya, sudah dijelaskan di depan. Kita harus benar-benar ngecek ya, ngecek bahwa aktivitas tertentu atau task tertentu sudah selesai atau sudah jalan belum ya misalnya ya. Nah, di sini juga kita diminta untuk prepare more detailed schedule ya dengan project team ya, supaya apa? Supaya ya kita ngasih tahu bahwa project ini seharusnya dikerjakan 5 hari nih, artinya kita sampaikan ke mereka ya. Oke, make sure the schedule is realistic jelas ya dan realistis dicapai dan diikuti ini paling penting ya. Kalau kita bilang 5 hari ya nanti tim kita harus kerjain 5 hari untuk bagian aktivitas tersebut. Nah, kemudian ini juga penting juga memberikan alert ke pimpinan atas top management ketika ada beberapa problem. Karena kadang-kadang kita pas kita nggak bisa push ya, mungkin posisi Anda PMO atau mungkin hanya seorang PMO biasa ya, nggak punya kekuatan. Ketika ada masalah ya sampaikan ke top management supaya nanti top management punya kekuatan yang lebih gede lagi ya untuk nge lagi ini kenapa yang harus targetnya 5 hari kok masih belum selesai. Nah, nanti bisa disampaikan juga ya. Oke. Nah, ini ada pernah dibahas ya di bagian depan ya. Jadi schedule itu memang kaitan dengan erat dengan namanya people ya, people issue ya, karena setiap orang ini kan beda-beda ya dalam mengerjakan kan. Makanya kita membutuhkan yang namanya strong leadership ya. Nah, di sini adalah penting dan project manager nanti boleh menggunakan power ya, empowerment untuk nge-push atau mungkin menggunakan insentif ya. Jadi misalnya contoh, kalau kamu on time nanti saya traktir ya, itu contoh yang sederhana ya. Atau misalnya insentif beneran ya, kalau nanti kalian on time saya kasih bonus misalnya ya. Ini contoh ya. Oke, atau menggunakan disiplin misalnya kalau terlambat atau tidak ini nanti dihukum misalnya. Oke. Atau nanti juga menggunakan negosiasi ya, negosiasi kalau memang ada perubahan atau misalnya ada apa para pekerja di lapangan sama PM-nya ada sedikit selisih dalam hal terkait jadwal ya. Nah, ini contoh ya beberapa yang sudah berhasil. Nah, di sini perusahaan Mittal Steel Poland dia mendapatkan tahun 2007 ya, udah agak cukup lama ketika mengimplementasikan SAP ya.
Nah, di sini ada beberapa hal ya, mengapa dia berhasil. Nah, di sini dijelaskan ya. Oke. Nah, kemudian di sini penting juga kita akan menggunakan software ya, software untuk memfasilitasi bagaimana kita terkait dengan memonitor ya, untuk termasuk di sini tidak hanya monitor ya, jadi bisa berkomunikasi untuk membantu berbagi terkait schedule juga ya. Jadi misalnya ini loh schedule kamu harusnya udah selesai atau 2 hari harus selesai ya. Oke, nah termasuk di sini nanti ada decision support model yang membantu menganalisis kalau ada penyesuaian ya atau trade off ya yang perlu dilakukannya. Oke. Nah, ini nanti kita bisa menggunakan project management software ya. Oke. Nah, kemudian di sini beberapa hal yang many people mungkin masih misuse ya. Misuse maksudnya cara mereka menggunakan banyak yang salah ya. Bahkan mereka dibilang because they don't understand important concept ya, atau mereka tidak dilakukan training ya. Jadi meskipun kita udah pasang dalam sebuah software, sudah kita letakkan jadwalnya, tetap aja kadang-kadang orang-orang yang mengerjakan tidak ngecek atau mungkin tidak bisa menggunakannya. Oke. Nah, maka di sini perlu juga nanti ada namanya training ya. Oke. Kemudian di sini perlu juga memasukkan dependensi ya, to adjust kalau ada sesuatu ya, termasuk menentukan critical path ya. Kemudian memasukkan actual schedule information ya, untuk membandingkan antara plan yang sudah direncanakan dengan yang sedang berjalan. Nah, mungkin ini bagian akhir, ini hanya untuk latihan aja. Ini cuma contoh. Anda bisa, di sini ada beberapa aktivitas, ada predecesornya, ada durasinya. Nah, nanti silakan Anda mulai menggambar ya, mulai menggambar dengan terserah AOA atau PDM ya. Nanti silakan dikerjakan ya. Nah, dari situ nanti Anda bisa menentukan kan, determine all path, menentukan semua path dan total durasi dari setiap path ya. Silakan dicek critical path-nya. Kalau ada total float, ini juga bagus. Anda bisa ngitung juga atau menentukan lebih tepatnya early start dan early finish-nya ya. Termasuk late start dan late finish-nya ya di setiap activity ya. Oke, jadi ini summary dari pekerjaan terkait dengan schedule. Saya ulang sedikit ya. Jadi prosesnya yang pertama adalah memplan, yang kedua adalah mendefinisikan activity. Ini diturunkan dari work breakdown. Selanjutnya ketika aktivitas sudah ada, kita urutkan. Nah, diurutkan kan, misalnya ada 10, urutan nomor 1 yang siapa nih, 10 ya. Kemudian yang tahap yang paling sulit adalah 4 dan 5 adalah mengestimasi kebutuhan resource dan mengestimasi durasi waktunya ya. 4 dan 5 ini yang paling sulit ya. Karena ini juga nanti akan menentukan sukses tidaknya project Anda ya. Kalau ini semua sudah ada, 2, 3, 4, 5 sudah ada, baru kita plotkan schedule-nya dalam Gantt-nya. Oke, ketika ini sudah dibuat 1 sampai 6 plan-nya, baru kita jalankan project-nya, kita kontrol schedule-nya ya. Nah, begitulah ya cara kerja bagaimana kita memanage sebuah schedule management ya. Oke, terima kasih. Kita jumpa di video selanjutnya ya.